Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ade Cahlia Eliana dari Prodi Ilmu Hukum Universitas Muria Kudus yang bernomor induk mahasiswa 2020-263. Saya berasal dari kelas C. Dan cita-cita saya ingin menjadi seseorang yang sukses ya pastinya dan berguna bagi nusa dan bangsa. Di sini saya akan mempresentasikan sebuah materi tentang pokok-pokok hukum tata negara yang berupa 1. Pengertian hukum tata negara, 2. Bentuk negara Indonesia, 3. Bentuk pemerintahan Indonesia, 4. Sistem pemerintahan Indonesia, dan 5. Organisasi kekuasaan negara. Pertama, pengertian hukum tata negara. Hukum tata negara adalah bentuk hukum yang mendefinisikan hubungan antara berbagai lembaga di dalam suatu negara, yaitu eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Hukum tata negara juga merupakan hukum yang meneliti sebuah masalah yang ada di dalam negara tersebut. Meskipun ada beberapa bagian ilmu tentang pengetahuan yang membuat aturan tersebut. Tata negara berarti sistem penataan negara yang berisi ketentuan mengenai struktur kenegaraan dan mengenai substansi norma kenegaraan. Dengan kata lain, hukum tata negara merupakan cabang ilmu hukum yang membahas mengenai tata struktur kenegaraan dan mekanisme hubungan antar struktur kenegaraan serta mekanisme hubungan antar struktur negara dengan warga negara. Kedua, bentuk negara Indonesia yang berupa negara kesatuan dan negara serikat atau federal. Negara kesatuan, dalam negara kesatuan, kedaulatan negara bersifat tunggal dan di dalamnya tidak terdapat negara bagian. Negara kesatuan menempatkan pemerintah pusat sebagai otoritas tertinggi, sementara wilayah-wilayah administratif di bawahnya hanya menjalankan kekuasaan yang dipilih oleh pemerintah pusat untuk didelegasikan. Contoh negara yang memiliki bentuk kesatuan seperti Spanyol, Brunei Darussalam, dan Indonesia. Negara serikat atau federal, kedaulatan di negara serikat atau federal berasal dari negara bagian, di mana sebagian kedaulatan tersebut diserahkan kepada negara federal, sehingga pada hakikatnya kedaulatan berada pada negara bagian. Contoh negara yang berbentuk serikat seperti Amerika Serikat, India, dan Jerman. Ciri-ciri negara serikat yakni 1. Mempunyai lebih dari satu kepala negara, memiliki lebih dari satu konstitusi, memiliki lebih dari satu kabinet, dan yang terakhir memiliki lebih dari satu lembaga perwakilan. Ketiga, bentuk pemerintahan Indonesia yaitu berupa otokrasi, oligarki, monarki, dan republik. Pertama, otokrasi. Otokrasi adalah negara yang diperintah dengan kekuasaan tunggal seperti raja atau diktator yang tidak dapat diganggu-gugat. Kedua, oligarki. Menurut KBBI, oligarki adalah pemerintahan yang dijalankan oleh beberapa orang yang berkuasa dari golongan atau kelompok tertentu. Selanjutnya, monarki. Monarki adalah bentuk pemerintahan yang baik kekuasaannya dipegang seorang raja atau kaisar. Pada sistem pemerintahan tersebut biasanya akan berlangsung sepanjang hayat sang raja, ratu, atau sultan dan yang terakhir yaitu republik adalah negara yang dijalankan berdasarkan prinsip kedaulatan rakyat yang dilaksanakan secara demokratis melalui pemilihan umum. 4. Sistem pemerintahan Indonesia. Yang pertama, sistem pemerintahan presidensial atau vice eksekutif. Di dalam sistem pemerintahan presidensial terdapat pemisahan yang tegas antara kekuasaan legislatif atau parlemen dengan kekuasaan eksekutif atau pemerintah. Pemisahan yang tegas antara kekuasaan eksekutif dengan legislatif ini dipengaruhi oleh teori trias politika dari Montesquieu yang membagi kekuasaan negara atas 3 lembaga yakni eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Pada sistem pemerintahan presidensial, presiden selain sebagai kepala negara sekaligus sebagai kepala pemerintahan. Dalam sistem ini, lembaga eksekutif dalam menjalankan tugas pemerintahan tidak bertanggung jawab kepada lembaga legislatif atau parlemen, tetapi bertanggung jawab kepada rakyat yang memilihnya. Demikian pula sebaliknya, lembaga legislatif dalam menjalankan tugas kewajibannya tidak bertanggung jawab kepada presiden, tetapi kepada rakyat pemilihnya. Dalam sistem presidensial, kedudukan presiden cukup kuat karena tidak dapat dijatuhkan oleh parlemen. Sebaliknya, presiden juga tidak dapat membubarkan parlemen. Pada sistem presidensial, presiden dapat diimpeachment oleh parlemen karena dalam menjalankan tugas kewajiban pemerintahan dianggap melanggar konstitusi, undang-undang, melakukan korupsi, penyuapan, atau melakukan tindak pidana berat lainnya yang merugikan negara. Susunan lembaga eksekutif dalam sistem pemerintahan presidensial terdiri atas
atau dipimpin oleh seorang presiden menjabat sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan atau eksekutif, yang didampingi oleh seorang wakil presiden dalam menjalankan tugasnya. Presiden dibantu oleh sejumlah menteri-menteri negara. Menteri-menteri negara diangkat dan diberhentikan oleh presiden dan bertanggung jawab kepada presiden. 2. Sistem pemerintahan parlementer atau parliamentary executive. Dalam pemerintahan yang bersistem parlementer terdapat dua lembaga tinggi negara yang saling memengaruhi, yakni eksekutif dan legislatif. Eksekutif dan parlemen pada sistem parlementer tergantung satu sama yang lain. Eksekutif dipimpin oleh Perdana Menteri yang dibentuk oleh parlemen, yang partainya menguasai mayoritas di parlemen, yang dipilih rakyat melalui pemilihan umum. Dalam hal ini, yang memilih kepala eksekutif atau kabinet, Perdana Menteri, bertanggung jawab kepada parlemen. Kabinet bisa jatuh atau bubar apabila tidak mendapat dukungan mayoritas dari parlemen. Sebaliknya, apabila dukungan parlemen terhadap kabinet semakin besar atau kuat, maka jabatan kabinet Perdana Menteri berlangsung sampai masa jabatan berakhir sesuai dengan yang ditentukan oleh konstitusi negara tersebut. Bila mana suatu partai politik peserta pemilihan umum tidak memperoleh dukungan atau mayoritas, maka tidak dapat membentuk kabinet sendiri dari satu partai. Untuk dapat membentuk kabinet, maka partai yang mempunyai anggota banyak di parlemen dapat membentuk koalisi yang selanjutnya membentuk kabinet atau eksekutif Perdana Menteri. Kepala negara dalam sistem parlementer bisa seorang presiden atau raja, sultan atau kaisar atau dinasti sebutan lainnya yang berfungsi sebagai kepala negara, bukan sebagai kepala pemerintahan. Tugas kepala negara hanya sebagai pemberi restu atas eksekutif. Selain itu dapat membentuk formatur kabinet untuk membubarkan kabinet jika negara dalam keadaan krisis atau bahaya. Contoh negaranya Malaysia, Singapura, Thailand, Jepang, Inggris, Australia, dan lainnya. 5. Organisasi kekuasaan negara. Pada hakikatnya, negara disebut sebagai organisasi kekuasaan karena dilihat dari sifat-sifat negara tersebut. Dikatakan sebagai organisasi kekuasaan karena setiap negara terorganisir dan di dalamnya pasti ada kekuasaan. Kekuasaan di suatu negara terbagi 3 yang sering disebut dengan istilah trias politika. Trias politika terdiri dari kekuasaan untuk membuat undang-undang, kekuasaan eksekutif, yaitu kekuasaan untuk menjalankan pemerintah, dan kekuasaan yudikatif, yaitu kekuasaan kehakiman. Negara mempunyai sifat-sifat diantaranya sifat memaksa, monopoli, dan mencakup semua. Sebagai contoh dari sifat memaksa, yaitu negara memaksakan kepada semua warga negara supaya mematuhi dan menjalankan kehidupan sesuai dengan sistem perundang-undangan yang berlaku dari atas sampai ke bawah, yang menjadi pedoman dalam masyarakat untuk menata kehidupan yang lebih baik. Sifat monopoli merupakan perwujudan kekuasaan negara untuk menentukan ideologi, penentuan partai politik, dan omas mata uang, harga, dan usaha yang dapat mewujudkan kepentingan masyarakat. Organisasi kekuasaan negara atau lembaga-lembaga negara Republik Indonesia menurut Undang-Undang Dasar 45 terdiri dari 1. Majelis Permusyawaratan Rakyat, Pasal 2 UUD 45, 2 DPR, Pasal 19 UUD 45, 3 DPD, Pasal 22C UUD 45, 4 Komisi Pemilihan Umum, Pasal 22E UUD 45, dan yang terakhir Badan Pemeriksa Keuangan, Pasal 23E UUD 45. Sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Apabila ada salah-salah kata dalam pengucapan, mohon dimaafkan. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.